Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Akhirnya kita dapat ketemu lagi di kelas ini dalam suasana sebenarnya sangat tidak ideal karena negara kita sedang mengalami masalah serangan virus corona atau COVID-19 ya. So must go on. Kegiatan perkuliahan harus berjalan dan hari ini adalah pertemuan perdana setelah kita menjalani kegiatan ujian tengah semester. Dan ini pun juga perdana saya mengajar setelah hampir 2 bulan istirahat karena saya kemarin ya harus istirahat karena ada penyakit dalam diri saya yang membutuhkan saya istirahat cukup panjang gitu. Sebenarnya juga ini belum pulih, tapi saya harus menjalankan kewajiban saya sebagai seorang pengajar dan menyampaikan materi tentang perkuliahan teknik penulisan media cetak. Sekali lagi, saya memang sungguh senang mengajar mata kuliah ini karena memang ini bagian dari passion saya di dunia tulis menulis. Bahkan kemarin saya menulis opini dengan satu tangan ya, karena tangan kiri saya belum normal, udah gregetan pengen nulis. Akhirnya saya menulis sebuah opini tentang corona yang dimuat beberapa media online dan juga mungkin di koran saya pimpin hari ini. Nanti saya akan kasih share contoh tulisan opini kepada kalian sebagai ya referensi atau rujukan lah dalam mengerjakan tugas praktikum nanti. Yes, ini adalah pertemuan 8. Kita belajar tentang bagaimana menulis opini. Jadi saya cerita dulu nih, opini itu dulunya waktu media massa cetak itu menjadi mainstream, terutama di zaman-zaman Orde Baru Reformasi, itu setiap surat kabar lokal, regional, nasional itu selalu menyiapkan rubrik yang disebut opini atau disebut juga kolom opini. Ya. Jadi tentu ada dua pengertian di sini. Jadi sebenarnya kalau kita balik ke produk jurnalistik yang disebut surat kabar dulu nih saya cerita ya. Sekarang kan sudah bergeseng menjadi media online. Walaupun sebenarnya hanya medianya, ruangnya saja yang berbeda. Kalau dulu pakai kertas, sekarang itu dunia maya sama substansinya. Jadi produk jurnalistik itu kan ada beberapa macam ya. Pertama pasti berita. Produk jurnalistik yang utama itu berita. Yang kedua foto, ya. Foto apa? Foto jurnalistik. Yang ketiga adalah itu tadi opini. Yang keempat itu ya iklan, surat pembaca dan sebagainya. Ya lebih kepada advertising. Ya kemudian tadi yang surat pembaca itu masuknya ruang publik, di mana masyarakat bisa menyampaikan undang-undangnya terkait masalah-masalah yang mereka hadapi. Jadi ada 4 lah kira-kira itu. Kalau lihat konten atau isi dari sebuah surat kabar, pertama pasti isi surat kabar itu ada berita. Yang kedua ada foto jurnalistik. Yang ketiga ada iklan. Yang keempat adalah kolom opini. Ya, atau opini ya. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat di lazimnya surat kabar, kalau Anda masih kan surat kabar itu masih ada tuh ya. Seperti Kompas, Media Indonesia, Koran Tempo itu kan masih ada. Kalau di Kompas biasanya ada satu halaman rubrik khusus namanya opini, dan biasanya di bawah itu ada kolam ruang publik, surat pembaca, dan di bawah itu ada master head atau susunan redaksi. Ya, jadi biasanya di situ karena dia bukan produk jurnalistik ya, saya katakan lagi dia bukan produk jurnalistik seperti berita yang sudah punya pakemnya, dan kemarin Anda sudah belajar menulis berita, memang lebih bebas gitu ya, tidak ada pakem yang khusus gitu untuk menulis opini. Dan opini itu ada 2 jenis ya, ada yang dari luar redaksi, yang ada dari dalam redaksi. Yang dari dalam redaksi itu biasanya disebut dengan editorial.
tajuk, rencana, atau pojok. Jadi itu adalah sebuah tulisan opini yang dibuat oleh redaksi. Siapa redaksi? Ya orang-orang yang berada di bagian itu, ya para wartawan itu. Ya biasanya sih yang nulis tentang pojok, editorial atau apapun ya, itu adalah ya wartawan senior lah. Ya punya jabatan khusus, pemret, repel, redaktur tuh level itu yang memang bukan wartawan pemula gitu yang menulis. Ya, jadi kalau kita bicara opini yang jenis ini yang ditulis oleh orang internal itu yang disebut editorial, tajuk, rencana, pojok, itu adalah membahas satu yang sedang aktual. Jadi cirinya juga sama tuh, membahas satu yang aktual. Yang jadi pembicaraan publik apa aja. Sekarang kita bicara corona misalnya, itu pasti masih relevan. Yang kedua misalnya ternyata ada wacana Menteri Hukum dan HAM membebaskan napi korupsi di atas 60 tahun karena usia dan kemanusiaan dan juga takut terpapar corona. Itu kan wacana publik, itu bisa dibahas ya. Atau mudik, tiba-tiba warga mudik sekarang, itu bisa dibahas. Jadi itu biasanya kalau zaman, kan saya masih jadi pengelola surat kabar ya, biasanya dibuat jadwal ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis siapa yang nulis opini, dan temanya juga disepakati dalam rapat redaksi. Jadi kita nggak belajar itu sesungguhnya, karena itu sebenarnya ranah dari newsroom atau redaksi ya, yang disebut dengan editorial, tajuk, rencana, atau pojok. Kan kalau yang terkenal itu di Metro TV itu kan ada namanya editorial media Indonesia. Jadi itu editorial media Indonesia itu adalah sebuah tajuk kolom yang ditulis oleh redaksi yang dibahas setiap pagi oleh Metro TV dan mengundang salah satu jajaran redaksi dari Indonesia. Kan kalau kita bicara media group kan tuh ada Metro TV, dia punya produk namanya Media Indonesia kan, dan dia punya produk juga media Indonesia namanya Metro TV News gitu ya. Nah itu dibahas tuh setiap pagi itu kolom itu, jadi yang menulis itu atau siapapun mewakili membahas tentang itu, konten itu. Dan kalau Anda lihat di YouTube tuh ada tuh editorial Media Indonesia. Itu terkenal lugas, tajam, kritis dan sebagainya. Kita nggak bahas itu ya. Sekarang ini kita bahas tentang bagaimana kita menulis opini yang dari luar. Artinya tulisan yang dikirim oleh siapapun ya kepada media itu untuk dimuat ya. Tulisan bebas ya yang dikirim ke media, ke redaksi ya, untuk bisa dipublikasi dalam bentuk media cetak dulu. Tapi sekarang pun media online seperti Detik.com, Kompas.com juga menerima kok tulisan-tulisan bebas dari pembaca, dari siapapun ya, dari halayak yang kalau memang layak untuk ditampilkan ya. Jadi gini, kalau untuk yang namanya opini itu ada dua pengertian ya. Misalnya di majalah Tempo itu ada namanya, kalau nggak salah tajuk atau apa ya, kolom namanya. Jadi majalah Tempo itu misalnya dia membuat laporan utama tentang salah satunya tentang wacana pembebasan napi di atas 60 tahun karena untuk menghindari penumpukan dan untuk menghindari wabah corona di. Nah, itu laporan utamanya. Nah, kadang-kadang redaksi juga bisa meminta siapa profesor, pakar, ICW gitu, tolong ICW nulis opini terkait dengan laporan utama saya. Itu biasanya majalah Tempo seperti itu, atau pakar hukum siapapun ya, atau siapa yang bisa membuat opini, tulisan opini itu diminta. Jadi kalau emang pakar-pakar ahli-ahli itu suka diminta oleh media itu, kamu pesan tulisan yang terkait satu fenomena, satu laporan untuk untuk melengkapi laporan mereka. Jadi laporan utamanya kan news, terus opininya juga connecting dengan laporan utama itu majalah Tempo. Nah biasanya itu honornya lebih besar ya, karena dia biasanya orang yang sudah punya nama, pakar, ahli, diminta untuk nulis khusus, tentunya dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan, berapa halaman ya, berapa word count-nya. Misalnya kalau kita bicara dulu, zaman saya masih halaman 3-4 halaman, sekarang word count-nya berapa, 1000, 2000 gitu. Dan di deadline juga, untuk kapan harus naskah itu store, karena biasanya kalau majalah Tempo itu kan terbitnya hari Senin, ya mungkin hari Jumat dia harus store. Kalau nggak bisa dicari pakar yang lain. Jadi begitu. Ada juga kebijakan redaksi yang meminta tulisan opini atau kolom apapun namanya dari luar untuk diminta.
Tapi yang sekarang kita bahas ini tidak itu, tapi yang memang terbuka lebar. Termasuk Anda pun bisa menulis opini, ya, dikirimkan kepada redaksi. Sekarang bisa online, bisa juga cetak, ya, bisa majalah itu untuk untuk dikirim, di pertimbangan dimuat gitu ya. Ya saya kan dulu punya pengalaman kenapa saya kemudian menjadi wartawan setelah lulus kuliah. Padahal saya adalah kuliah tidak ilmu komunikasi di sastra. Karena di sekitar mau lulus itu semester 8, 7 itu saya aktif menulis opini. Saya nggak pakai form, pokoknya nulis saja. Nulis, saya kirim waktu itu, saya ingat saya mengirim karena saya kuliah di Bali, di sana tuh ada koran lokal 2, Bali Post dengan Harian Nusa. Saya kirim. Sekali nggak dimuat, 2 kali nggak dimuat, 3 kali. Sampai satu ketika tulisan saya dimuat. Saya masih ingat dibayar 50.000 satu tulisan. Akhirnya jadi kecanduan gitu. Wah, itu nulis terus. Dan itu menjadi foto. Akhirnya saya bilang, wah, kayaknya asik juga nih gitu. Makanya waktu saya lulus kuliah, saya jurusan sastra, pokoknya kayak jadi wartawan deh gitu. Ya, nggak sesuai dengan jurusan yang saya ambil. Orang saya anak sastra gitu. Kenapa jadi wartawan? Ya, akhirnya saya ambil wartawan, akhirnya saya bisa nulis. Dan sampai hari ini pun saya juga kadang-kadang kalau lagi mood nulis, kan sudah lama tuh saya cerita di kelas saya pernah nulis tuh udah lama, dan baru kemarin tuh saya sempat nulis tentang, saya gregetan tentang ini cara pemerintah nih nggak bener nih nangani COVID nih. Akhirnya saya tulis, nanti saya akan share pada saat kelas praktikum tulis saya. Ya kenapa dimuat Pak? Ya karena saya pemerintah, saya buat sendiri aja, ada yang berani yang menolak tulisan saya. Jadi ada kolom di halaman 1 di Harian Pakat hari ini tayang tentang bagaimana isolasi wilayah saya tulisnya. Nanti kita bahas. Oke, sekarang gini. Gimana sih supaya tulisan itu dimuat gitu kan? Kalau dimuat itu ya, itu bukan hanya bangga gitu. Kita jadi orang terkenal gitu, karena orang penulis opini itu rata-rata diakui orang pinter gitu ya. Kemudian dikenal publik. Kadang-kadang karena sering nulis opini jadi diundang ke TV, itu kan banyak. Ada teman saya dulu namanya Indra J. Piliang, itu anak sastra juga dari UI dia itu sering banget nulis di Kompas, dimuat. Kemudian akhirnya karena sering nulis di Kompas, dia sering jadi pengamat di TV dan kerja di CCS, lembaga yang paling terkenal di zaman Orde Baru dulu ya. Sekarang nggak tahu di mana, tapi dulu berangkatnya dari penulis opini di Kompas. Dia nulis apa aja, luar biasa pokoknya tulisannya, padahal anak sastra. Oke, sekarang nulis opini itu gimana caranya gitu ya. Dan kalau kan kalian udah banyak udah baca mungkin bukunya Pak Hadianto. Pak Hadianto juga termasuk penulis loh. Saya pernah minta beliau nulis di koran saya waktu awal terbit ya, tiap Senin dia. Beliau tuh punya tes juga. Kalau di jurnalistiknya nggak nulis, tapi nulis opini Pak Hadi itu termasuk orang yang penggemar nulis. Makanya buku beliau tuh TPMC tuh buku langka itu. Itu dipakai nanti untuk kira-kira untuk penulisan TA, bisa jadi referensi untuk penulisan tuh bagus. Saya rekomendasikan untuk Anda punya untuk buku itu, untuk bisa dipakai bukan hanya untuk pelajaran ini, tapi untuk penulisan TA. Oke. Tadi kan bagaimana? Sebelum saya masuk itu kan tentu ciri-ciri opini itu apa? Pertama, tulisannya juga nggak terlalu panjang ya, ringkas gitu ya. Ada aturannya berapa halaman, berapa kolom gitu ya, nggak boleh panjang. Karena kan kalau di koran juga terbatas, di online juga terbatas, walaupun agak lebih panjang ya. Itu pertama, tulisannya juga harus simpel dan ringkas ya. Yang kedua adalah cirinya adalah namanya opini, subjektivitas kita tinggi ya. Jadi lebih banyak pemikiran kita ya, lebih banyak pendapat kita yang kita tulis di situ. Saya memang kalau gaya saya nulis pakai tulisan saya gitu, memang kebiasaan. Nanti Anda lihat tulisan beberapa opini yang mungkin yang terbaru, yang baru saya tulis kemarin ya, dalam keadaan kan tangan kiri saya ini masih lumpuh nih karena sakit kemarin, belum pernah nulis. Jadi saya nulis tuh pakai tangan kanan masih bisa, alhamdulillah. Karena udah gregetan pengen nulis nih, udah penuh kepala dengan informasi tentang corona nih. Jadi saya pengen punya pendapat bagaimana menangani corona di Indonesia, kok beda dengan luar negeri gitu ya. Itu saya tuangkan dalam sebuah tulisan. Oke, yang kedua adalah subjektif, dia lebih banyak pendapat sendiri ya. Yang juga bisa pendapat itu diperkuat oleh data misalnya, atau pendapat orang lain. Jadi dia memang sangat subjektif ya.
sangat gue banget gitu kalau bahasa gaulnya ya. Jadi kita mau ngomong apa aja nggak ada masalah. Jadi dia memang ringkas, subjektif, argumentatif gitu ya. Logika yang utama. Ya kadang-kadang data tuh nggak penting, tapi kalau buat saya tuh angka tuh penting. Misalnya kita pengen bilang bahwa misalnya everyday ternyata data dari Kemenkes itu ya, dari jubir pemerintah Pak Ahmad Yuryanto, ternyata kita lihat dari sejak Februari sekarang sudah Maret awal itu, yang kena itu hampir rata-rata ratusan loh tiap hari. Yang mati itu lebih banyak, yang meninggal itu lebih banyak daripada yang sembuh. Ini menurut saya satu fenomena yang mengkhawatirkan gitu. Nah, itu kan data, misalnya kita mengutip data dari jubir pemerintah tentang corona boleh untuk memperkuat. Dan memang selain tadi ringkas, subjektif, argumentatif, dia ada unsur mempengaruhi pikiran orang, persuasi. Ya, persuasi itu kan mempengaruhi orang. Jadi supaya dia setuju atau tidak setuju tentang pendapat kita. Itu ciri-ciri dari penulisan opini ya. Yang Anda harus tahu ya. Oleh karena itu gimana sih cara nulisnya? Ya tentu pertama adalah menurut saya tema. Temanya harus aktual. Misalnya nih Anda sekarang bulan apa ini? April ya. Nanti kan ada era Kartini, 21 April kan era Kartini, itu bisa tuh tentang tema emansipasi Anda tulis dari sekarang untuk menyambut itu aktual namanya. Apa yang sedang jadi pembicaraan publik sekarang? Lockdown, isolasi wilayah, corona, mudik, apalagi ya masalah resesi ekonomi, itu sesuatu yang aktual. Jadi temanya itu harus ngeling, ngeklik dengan yang ditulis-tulis di surat kabar itu ya. Yang menjadi arus utama mainstream tema itu apa? Itu yang yang harus diambil. Jadi nggak boleh keluar dari itu. Karena sesungguhnya tulisan opini yang diharapkan oleh redaksi itu sebenarnya kalau menurut bahasa saya memberikan perspektif lain. Berita kan tiap hari ada tuh berita atau macam-macam. Nah, opini itu melengkapi gitu. Makanya dia harus temanya aktual gitu. Ada kalau menulis opini temanya suka-suka Anda, hobi nggak bisa. Temanya aktual. Kemudian yang kedua pasti kan tadi ada pendapat kita, sikap penulis ya. Nulisnya itu bebas, nggak ada. Menurut saya sih nggak ada alur yang struktur tulisannya itu nggak terlalu baku banget ya. Tapi biasanya kan ada yang sederhananya, ada prolog, pembukaan, pembahasan, epilog, penutup ya. Jadi masalah habis masalah dulu dikit pembukaannya, kemudian pembahasan, penutup. Jadi sebenarnya nggak ada struktur yang baku, nulis bebas gitu. Tapi sebenarnya di dalam tulisan yang Anda tulis itu sistematis gitu. Dari masalah dulu, kemudian ada pembahasan, kajian Anda, kemudian setelah itu adalah nulis. Penutupnya seperti apa? Konklusinya seperti apa? Jadi sebenarnya itu bebas gitu ya, tidak apa. Tapi ketika ingin menulis opini, setelah kita menemukan tema, hal yang yang penting sekali itu adalah satu, penguasaan masalah tuh. Ya. Jadi penguasaan masalah itu nanti akan menggambarkan kedalaman dari tulisan Anda. Yang dimaksud penguasaan masalah itu adalah sejauh mana bahan Anda di sini. Ya. Misalnya Anda bicara tentang kasus corona yang sedang merebak. Bagaimana pemahaman Anda tentang masalahnya, penanganannya, kompleksitas dan sebagainya. Dan itu hanya kita bisa dapat dengan sering banyak ikro nggak ada. Ya, membaca yang banyak, mengupdate semua perkembangan yang sedang aktual itu membuat Anda semakin mengerti, membuat Anda semakin banyak menguasai masalah. Ya. Pada akhirnya itu akan membantu Anda nanti untuk membuat katakanlah angle fokus dari tulisan Anda. Beginilah, Anda ingin nulis opini, sebenarnya Anda nggak ngerti masalahnya gimana, ya kosong. Nggak ngerti masalah itu kenapa? Karena Anda kurang bahan kenapa? Kurang baca. Ya. Jadi kunci utama itu penguasaan masalah. Penguasaan masalahnya itu Anda hanya bisa dapatkan dengan
referensi literatur itu hanya dengan membaca. Ya, saya bisa menulis tentang corona karena memang kemudian tiap hari kan di rumah istirahat nih, dia baca, tahu perkembangan tiap hari, kebijakan pemerintah seperti apa. Nah itu saya akhirnya bisa, oh ini kalau ini gimana nih, ini jadi gitu ya. Jadi saya bisa memberikan pendapat, solusi atau dalam perspektif saya ya. Daripada saya bikin status di Instagram atau Twitter yang menyerang orang, mending kita buat opini. Itu jauh lebih terhormat, lebih lebih intelektual gitu. Nah, yang kemudian yang terakhir itu adalah rewrite menurut saya. Jadi gini loh, kalau Anda pemula ya, Anda sudah menguasai masalah, bikin dulu, mau nulis apa nih, kan tema, bikin dulu outline-nya. Setelah buat outline itu jangan kerangka poin-poin deh gitu. Kalau susah nggak memahami outline tuh 1, 2, 3, 4, 5. Nah dari satu subtema itu Anda kembangkan, jadi udah. Nah terakhir setelah titik Anda nulis tuh, kursornya naikin lagi ke atas, ya, di rewrite, ditulis ulang, dicek lagi. Ya kemarin tuh saya sampai 3 kali merewrite tulisan saya tadi ngaco. Kemudian yang kedua, ngaco tuh kadang-kadang salah ketik. Yang penting kan kalau di kepala saya ketik dulu aja, pokoknya itu salah ketik lagi, saya pasti menggunakan ansat. Setelah itu saya perbaiki tuh spellingnya, ejaannya udah benar. Baru itu saya membaca lagi 3 kali saya baca ya, mana yang mau ditambahin, mana yang dikurangi. Jadi tulisan yang baik itu adalah tulisan yang dibaca ulang, yang diedit ulang. Rewrite tuh yang edit lah gitu. Jadi jangan buru-buru pengen nanti tugas bikin berita bungkus, kirim ke Islam, jangan gitu loh. Setelah selesai, baca ulang, edit ulang. Pertama, lihat redaksinya, ada typo nggak? Kalau bahasa kalian kan typonya ada nggak? Perbaiki. Setelah itu pasti nanti akan, ini nih terlalu lebay, ini dihapus, ini kurang, ada data lagi. Nah itu. Jadi tulisan yang diulang minimal 3 kali itu, kalau saya kan supaya 3 kali itu pasti akan lebih baik, pasti akan lebih sempurna daripada Anda yang sekali langsung kirim. Ya, jadi buru-buru gitu. Nah itu yang menurut saya perlu dijadikan pedoman berdasar. Baik, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk bagaimana secara teori menulis opini. Nanti Anda bisa baca di bukunya Pak Hadianto, TPMC, yang sebagian sudah mungkin membeli ya. Situ semua lengkap. Saya hanya memberikan pengayaan aja. Oke, terima kasih untuk pertemuan pada hari ini ya. Nanti di praktikum kita akan coba, karena sebenarnya menulis itu bukan teori. Menulis itu praktek, 2 praktek. Mencoba. Sekarang itu luar biasa deh. Orang yang jago nulis itu bisa bikin skrip, bisa bikin konten macam-macam ya. Karena nggak semua orang bisa nulis, dan dalam komunikasi harusnya yang mengisi ruang-ruang gitu ya. Jadi benar-benar mata kuliah tulis menulis itu memang penting untuk kita pelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa.